Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MZin yang berbahagia, selamat berjumpa di channel kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhalifahannya. Sebuah channel tentang kajian sejarah peradaban Islam di masa lampau. Sahabat MZin yang berbahagia, pada kali ini MZin akan mengisahkan terjadinya pertempuran kaum muslimin dan Romawi dilanjut pengepungan Hims dan perjalanan Abu Ubaidah ke Antakya. Jangan sampai lupa, bagi sahabat MZin yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan bagi sahabat yang belum like, silahkan like. Kami ingatkan kembali tinggalkanlah komentar positif untuk perkembangan channel ini. Bagi sahabat MZin yang sudah melakukan itu semua, semoga sahabat MZin mendapatkan limpahan rizki yang berkah, sehat selalu dan panjang umur. Amin Allahumma amin. Baiklah sahabat MZin yang berbahagia, bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Heraklius keluar dari Suriah. Perjalanan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid ke Hims sementara saat bin Abi Waqqas memukul mundur pasukan Persia di Eskadisiyah, kemudian menerobos masuk ke Irak sampai ke Madain, membangun Basrah dan Kufah, menertibkan hukum di kota-kota itu. Abu Ubaidah dan kawan-kawannya di Syam terus maju membebaskan kota demi kota dan mengosongkannya dari pasukan Romawi. Mengapa mereka tidak akan melakukan itu sesudah dapat mengalahkan Tazaru di Yarmuk, lalu membebaskan Syam, mengikis kekuatan Heraklius di Fihl dan menundukkan Tabariyah, Tiberias, dan Baisan? Soalnya karena Tabariyah, Yarmuk, Fihl dan Damsyik semua terletak di dekat perbatasan Syam ke arah Sahara. Di dalam kota-kota itu pihak Romawi mendirikan benteng-benteng dan tempat-tempat perlindungan yang begitu kuat, yang dapat mengancam para penyerangnya jika tak dapat menerobos sampai ke tempat-tempat penjagaan kota. Kalau begitu harus maju sampai ke benteng-benteng perlindungan itu dan membebaskan kota-kota yang dulu sudah direncanakan oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar. Kondisi pembebasan di Syam berbeda dengan di Irak. Sejak dipegang oleh Khalid bin Walid pada masa Abu Bakar, pimpinan angkatan bersenjata di Irak satu, dan tetap demikian sampai kemudian Umar menyerahkan pimpinan itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan mengenai Syam, kita masih ingat bahwa Abu Bakar pernah mengirim 4 pasukan ke sana, masing-masing untuk satu daerah dengan setiap daerah seorang komandan yang akan mengatur peperangan di daerahnya. Gabungan itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima, sedang Amr bin As komandan pasukan yang dikirimkan ke Palestina. Semua pasukan itu kini bertemu di Yarmuk setelah secara sendiri tak mampu menghadapi Romawi. Abu Bakar merasa kesal dengan keberadaan pasukannya di Yarmuk tanpa ada pertempuran. Mengirim Khalid bin Walid dari Irak ke sana dan sekaligus memegang pimpinannya. Setelah Abu Bakar meninggal kemudian naik Umar, Khalid dipeket dan pimpinan dikembalikan kepada Abu Ubaidah. Hal ini disampaikan oleh Abu Ubaidah kepada Khalid, yang dalam satu sumber disebutkan sesudah pertempuran Yarmuk, dalam sumber lain disebutkan sesudah Damsyik. Sesudah dibebaskan Abu Ubaidah menyerahkan pimpinan Damsyik kepada Yazid bin Abi Sufyan dalam satu kekuatan garnison. Dia sendiri bersama Khalid bin Walid, Amr bin As dan perwira-perwira yang lain berikut pasukannya berangkat menghadapi Romawi di Fihl dan berhasil mengalahkannya dan menaklukkan Tabariyah dan Baisan, kemudian mengadakan perdamaian dengan penguasanya. Ketika itulah Umar menulis kepada Abu Ubaidah dengan perintah untuk menyerang Hims. Ia berangkat dengan pasukannya menuju utara ke arah Damsyik bersama Khalid bin Walid. Sementara Amr bin As dan Syurahbil bin Hasanah ditinggalkan di Yordania untuk membebaskan Palestina. Amr menjadi komandan pasukan di sana dan Abu Ubaidah tetap sebagai panglima atas semua pasukan. Sekarang kita akan mengikuti perjalanan Abu Ubaidah ke Syam untuk kemudian kembali mengikuti Amr bin As hingga ke Baitul Muqaddas, yang terus mengepungnya sampai diadakan perdamaian dengan penguasanya. Yang mendorong kita memulai dengan perjalanan Abu Ubaidah ini bukan karena dia panglima yang pertama, tetapi karena nanti dia akan kembali lagi dengan Khalid bin Walid untuk bersama-sama dengan Umar di pintu-pintu kota menuju Masjidil Aqsa. Maka sebaiknya pada hari yang bersejarah itu sasaran pembebasan seluruh Syam itu harus cukup jelas di depan mata kita, yakni tatkala Al-Faruq Umar berjalan bersama Uskup Ailiyah, memasuki kota suci itu untuk meletakkan batu pertama dasar bangunan Masjid As-Sahra. Komandan, itu
Penjagaan kota Damsyik tidak akan berdaya menghadapi pasukan yang sedang berbaris maju menuju kota. Andai kata ia menyeruak masuk ke dalam kota dan bertahan di sana, niscaya kemenangan atas komandan itu tak akan ada gunanya. Abu Ubaidah dan Khalid pasti akan kembali lagi mengepung ibu kota Syam itu, dan pasti ini akan melemahkan semangat dan keutuhan pasukan muslimin. Oleh karena itu Khalid meminta izin kepada Abu Ubaidah dan dengan sebuah satuan kavaleri ia menyusul Theodorus supaya tidak sampai menyergap Yazid bin Abi Sufyan di tempatnya yang kini aman itu, berhadapan dengan pasukan Romawi dan pengepungan Hims. Berita-berita tentang kedatangan Theodorus dan pasukannya sudah sampai kepada Yazid, ia berangkat hendak menghadangnya, tanpa mengetahui keadaan Khalid dan satuannya. Yazid mulai menyerang setelah pintu-pintu kota ditutup, dengan harapan akan terjadi pertempuran antara pihaknya dengan pasukan Romawi yang berlangsung lama sampai nanti datang bala bantuan. Sementara Theodorus sedang menggempurnya, tiba-tiba muncul Khalid dengan satuannya dan menghajar pasukan Romawi dari belakang. Khalid bertakbir, yang disambut dengan takbir pula oleh anak buahnya. Takbir mereka didengar oleh pasukan Yazid, mereka yakin bala bantuan sudah datang dan tentu ini lebih memperkuat. Di pihak Romawi, begitu mendengar suara takbir, dan mereka merasa bahwa ini adalah serangan Khalid, mereka mulai lunglai dan barisan mereka kacau balau. Sekarang Yazid menggempur mereka dari depan, dan Khalid dengan gencar meneruskan serangannya dari belakang, sehingga tidak sedikit mereka yang terbunuh. Yang lolos hanyalah yang dapat melarikan diri. Pasukan muslimin merampas kuda dan binatang ternak serta alat-alat perang dari mereka dan semua barang yang mereka tinggalkan. Oleh Yazid kemudian dibagi-bagikan kepada anggota-anggota pasukannya dan pasukan Khalid kemudian ia kembali ke Damsyik dengan membawa kemenangan yang sangat membanggakan. Ia merasa puas bahwa Allah telah menunaikan janjinya kepada pasukan muslimin selama mereka jujur, sabar dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Setelah pertempuran yang telah menewaskan Theodorus ini Khalid berangkat pergi ke Marj Ar-Rum. Di sana ia bertemu dengan Abu Ubaidah yang juga sudah berhasil mengalahkan komandan dan menewaskannya serta membuat pasukannya porak-poranda. Ia meneruskan perjalanan mengejar sisa-sisa pasukan musuh ke Hims. Heraklius sudah menerima semua berita ini dan bahwa sekarang Abu Ubaidah sedang mengepung Balabat, Baalbat. Ia pergi ke Ruha setelah menjanjikan warga Hims dengan bala bantuan dan memberi semangat kepada mereka agar mengadakan perlawanan. Bagaimana mereka tak akan mengadakan perlawanan sedang sekarang sudah musim dingin yang di Hims terasa begitu keras. Orang-orang Arab di sana sudah tidak tahan. Tetapi perlawanan Balabat ini tidak lama, malah mereka sudah meminta damai kepada Abu Ubaidah. Ia meninggalkan mereka dan pergi ke Hims, yang kemudian dikepungnya, didahului oleh Khalid bin Walid. Penguasa kota tetap bertahan dengan perbentengannya dan tidak mau keluar menghadapi pasukan muslimin kecuali pada hari yang luar biasa dinginnya. Pasukan muslimin juga tentu merasakan dingin yang sudah sampai di puncaknya itu. Pengepungan terhadap pasukan Romawi berjalan cukup lama, sementara mereka masih menanti-nantikan bala bantuan dari Heraklius, atau mengharapkan pasukan muslimin akan pergi keluar menghindari dingin. Tetapi ternyata pasukan muslimin tetap tabah dan sabar. Bala bantuan Heraklius pun tak kunjung datang dan musim dingin sudah pula berlalu. Sekarang pihak Hims yakin bahwa memang sudah tidak akan mampu menghadapi mereka yang tak beranjak bahkan makin mencekik itu. Sementara pihak Hims sedang berselisih dengan sesamanya, satu pihak berpendapat akan mengadakan perdamaian, yang lain mengatakan lebih baik mati daripada berdamai. Yang sebenarnya adalah suatu aib, tiba-tiba terjadi suatu gempa bumi, dinding-dinding di kota retak-retak, gedung-gedung banyak yang roboh. Penduduk panik, mereka dalam ketakutan. Mereka berpendapat kejadian ini suatu peringatan dari Tuhan dengan azab yang maha berat. Ramai-ramai mereka mendesak para pembesar kota agar mengajak damai. Hanya dengan itu mereka akan selamat. Andai kata pasukan muslimin menyerbu Hims waktu itu pasti tak akan ada perlawanan dan kota itu tak akan diambil dengan jalan kekerasan. Tetapi mereka sudah lama dalam pengepungan. Musim dingin mereka rasakan makin berat, ditambah lagi bumi yang diguncang gempa itu membuat mereka terkejut dan kebingungan, maka mereka tidak sadar penduduk yang sedang dalam ketakutan dan kepanikan. Oleh karena itu, setelah perdamaian ditawarkan kepada pembesar-pembesar kota itu mereka mau menerimanya. Gedung-gedung dan bangunan-bangunan dibiarkan untuk penduduk, dan mereka mau membayar khoroj dan jizyah berdasarkan perjanjian Damsyik. Bangunan-bangunan itu sebagian diambil dari mereka sekadar cukup untuk tempat tinggal. Setelah itu Abu Ubaidah membuat laporan kepada Umar mengenai segala kejadian itu.
Dalam balasannya Umar mengatakan, tinggallah di kota itu dan ajaklah orang-orang Arab Syam yang kuat-kuat dan tangguh. Insya Allah saya tidak akan meninggalkan bala bantuan yang akan mendukung Anda. Perjalanan Abu Ubaidah ke Antakya, Antioch. Abu Ubaidah tinggal di kota itu sampai pertengahan musim semi tahun 15 Hijri. Sesudah musim dingin yang luar biasa kerasnya itu berlalu, anggota-anggota pasukannya sudah mulai giat kembali untuk siap bertempur. Orang-orang Arab Syam yang kuat-kuat dan tangguh itu sekarang bergabung kepadanya sehingga mereka bertambah kuat. Abu Ubaidah mulai berpikir-pikir akan meneruskan lagi perjuangannya di Syam bagian utara itu. Pikiran demikian makin kuat setelah tersiar berita-berita tentang Amr bin As dan sahabat-sahabatnya yang sedang menghadapi pasukan Heraklius di Palestina. Ia bertukar pikiran dengan Khalid bin Walid. Mereka sepakat sebagian akan berangkat ke bagian utara Antakya dan yang sebagian lagi ke Halab, Aleppo. Jalan ke Antakya itu menyusur pantai sungai Arnot, melewati Hamat dan Syaizar, ditantang oleh benteng Latakia. Di belakang jalan ke Halab terdapat benteng Kinasrin dikelilingi oleh dataran tinggi yang harus dilalui sebelum mencapai benteng yang kukuh ini. Abu Ubaidah menyerahkan pimpinan Hims kepada Ubadah bin Samit, dan dia membawa pasukannya ke arah Hamat, yang segera disambut di Ardistan. Kemudian mereka menyerah di tangan penguasa Hamat. Setelah itu diadakan perjanjian seperti perjanjian Hims. Setelah pihak Syaizar mengetahui bahwa pasukan muslimin sedang menuju ke tempat mereka, cepat-cepat mereka mengadakan perjanjian damai seperti dengan Hamat. Abu Ubaidah terus menerobos ke Salamiyah, kemudian terus sampai benteng Latakia. Setelah pihak benteng itu mengetahui kedatangan pasukan muslimin, mereka bertahan dengan benteng itu dan menutup pintu kota serta bersiap-siap mengadakan perlawanan, dengan keyakinan bahwa kalau mereka dikepung mereka akan dapat mempertahankannya, sambil menunggu bala bantuan dari jalan laut. Abu Ubaidah melihat benteng-benteng kota itu dan menurut pendapatnya benteng-benteng itu tidak akan mudah ditembus. Kalaupun ia harus dihadapi juga, akan memakan waktu lama. Jika bantuan itu datang ia tidak akan dapat membendungnya, atau kalau akan terus mengepungnya, berarti waktu untuk pergi ke Antakya akan terbuang. Oleh karena itu lebih baik dibuat suatu taktik dengan memasang kemahnya agak jauh dari kota. Kemudian ia akan mengeluarkan perintah agar dibuatkan beberapa lubang semacam saluran air yang akan dapat melindungi seorang penunggang kuda dan kudanya dari penglihatan. Selesai anak buahnya membuat lubang-lubang itu, mereka berpura-pura sudah meninggalkan kota tersebut pergi ke Hims. Melihat mereka sudah pergi, pihak Latakia merasa aman dan kembali ke dalam kehidupan yang biasa. Sesudah malam mulai gelap, pasukan muslimin kembali lagi bersembunyi di saluran-saluran itu. Pintu-pintu oleh pihak Latakia mulai dibuka dan mereka keluar pergi sampai keluar kota. Yang mereka takuti hanya pasukan muslimin yang akan keluar dari tempat mereka menyerang dan memasuki kota dengan paksa. Pengawal-pengawal berjaga-jaga di pintu melarang orang masuk, dikelilingi oleh pasukan garnisun yang tinggal di dalam benteng-benteng itu. Mereka yang lari ke pinggiran kota berada dalam ketakutan. Mereka akan pergi kemana saja asal selamat. Tetapi bagi mereka yang masih tinggal di dalam kota tak ada jalan lain kecuali menyerah, dan yang melarikan diri meminta perlindungan. Abu Ubaidah mengajak mereka damai dengan sedikit banyak membayar horod. Gereja mereka dibiarkan dalam keadaan aman, dan pasukan muslimin membangun masjid di dekatnya. Abu Ubaidah pergi dari Latakia ke Ma'arat Hims dan membebaskannya. Dari sana Khalid bin Walid dikirim ke Kinasrin, sebuah kota kecil di wilayah Halab. Khalid bukan tidak tahu betapa kuatnya Kinasrin, juga bala bantuan yang didatangkan ke sana. Tetapi, kapan Khalid pernah takut menghadapi benteng dan kota yang kukuh bagaimanapun? Kapan ia pernah mundur menghadapi barisan yang berderet di depannya untuk terus menerobos maju? Itulah yang sekarang dilakukannya, ia meneruskan perjalanan menuju sasarannya dengan tenang. Percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Di Kinasrin ini ada sebuah perkampungan, di sebelah selatannya terdapat orang-orang Arab suku Tanuh dan Soleh dalam kemah-kemah. Seolah-olah mereka merupakan garis depan kota yang kukuh itu, begitu juga saudara-saudara mereka, orang-orang Arab yang tinggal di luar kota untuk menjaganya. Pihak Romawi tahu bahwa yang datang ini adalah jenius perkasa, tidak yakin pada kemampuan orang-orang luar kota itu untuk menghadang pihak penyerangnya. Untuk menghadapi ini, yang tampil adalah Menas orang terpenting dalam kerajaan sesudah Heraklius memimpin sebuah pasukan besar pergi ke luar kota.
memobilisasi semua pasukannya ke sana dan kini ia siap menunggu kedatangan pasukan muslimin untuk dihadang jangan sampai masuk jauh ke tempat sang kaisarlah menyebarkan orang-orang kepercayaannya untuk mengikuti berita-berita musuh dan akan menyusun suatu strategi dalam menghadapinya nanti. Sahabat MZIN yang berbahagia, demikianlah kajian bersejarah peradaban Islam di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai berjumpa kembali di channel MZIN, agar kisah-kisahmu tentang Umar bin Khattab tidak terputus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.